Hai semuanya, selamat datang di tutorial geografi saya course kelima, atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, jadi video kali ini adalah video part kedua dari lesson ke-6 yang berjudul jenis-jenis hujan. Nah, jadi karena ini part 2, maka buat kalian yang sebelumnya belum mendengarkan part satunya, saya amat sangat sarankan untuk melihat ke part 1 ini. Untuk part kedua ini saya masih menjelaskan jenis-jenis hujan. Namun saya akan memfokuskan pada 3 jenis yang terakhir, yaitu hujan zenital, hujan asam, dan juga hujan buatan. Oke, without further ado, let's check this out. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hujan zenital. Hujan zenital juga seringkali disebut dengan hujan konveksi atau hujan ekuatorial atau juga hujan naik tropis. Pengertian dari hujan zenital ini adalah hujan yang terjadi ketika di siang hari, sehingga ada pula yang menyebutnya sebagai hujan tengah hari. Terjadinya hujan ini karena disebabkan oleh udara yang naik karena pemanasan udara yang tinggi. Hujan ini disebut dengan hujan ekuatorial karena terjadi di daerah tropis, yakni di daerah yang punya iklim tropis atau dilalui garis khatulistiwa. Daerah ini berada di letak astronomis antara 23,5 derajat LU hingga 23, derajat LS. Karena itulah hujan ini juga disebut sebagai hujan naik tropis. Hujan zenital ini juga memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, terjadi di wilayah yang punya iklim tropis. Kemudian terjadi di siang hari ketika matahari sedang terik sekali atau bahkan ketika cuaca yang cerah. Kemudian terjadinya meliputi wilayah yang sempit, ditandai dengan awan yang hitam gelap, turun dengan sangat lebat, banyak disertai guntur, terjadi 2 kali dalam 1 tahun, dan yang terakhir adalah air yang jatuh adalah hasil penguapan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sedangkan untuk proses terjadinya dapat dibeberkan dalam kronologi sebagai berikut. Pada daerah yang punya iklim tropis, matahari bersinar dengan sangat terik karena daerah ini dilalui garis khatulistiwa, sehingga cuaca di siang hari yang cerah akan terasa panas menerpa permukaan bumi. Pemanasan yang dilakukan oleh matahari dan terasa terik ini akan menyebabkan sumber air yang ada di bumi seperti laut, danau, sungai, dan rawa mengalami penguapan. Nah, di samping sumber air mengalami penguapan, udara juga mengalami pengembangan. Kemudian, udara yang mengembang tersebut akan naik ke atas secara vertikal bersamaan dengan uap air. Perlu diketahui bahwa proses seperti ini berlangsung dengan sangat cepat. Setelah sampai di atas, uap air tersebut akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air yang disebut dengan pengembunan. Setelah titik-titik air tersebut mengalami kejenuhan dan menjatuhkan diri ke permukaan bumi, nah itu dia yang disebut dengan hujan. Beberapa manfaat hujan zenital antara lain adalah sebagai efek kesejukan yang terasa ketika hujan turun. Fungsi pertama dari hujan zenital yang dirasakan manusia secara langsung adalah efek kesejukan yang terasa ketika hujan turun. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa hujan zenital ini terjadi karena diawali oleh adanya cuaca yang panas atau pemanasan oleh sinar matahari yang terik. Sehingga kita bisa bayangkan bersama bahwa sebelum hujan turun, maka udara akan terasa sangat panas, pengap, dan tidak nyaman. Kemudian hadirnya hujan ini akan memberikan kesejukan bagi kita. Selanjutnya dapat membebaskan awan dari kandungan uap air yang terkumpul di dalamnya, berdampak pada kesuburan tanaman, mengurangi polusi udara, menambah persediaan air, dan membersihkan jalan tanpa menyebabkan banjir. Namun selain itu, hujan zenital juga memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama, dia mengganggu aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, potensi gangguan listrik karena banyaknya guntur, timbulnya genangan air di mana-mana, lingkungan yang becek, menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Jenis selanjutnya hujan yang akan saya bahas adalah hujan asam. Biasanya hujan memiliki pH netral yaitu 7. Namun ada juga hujan yang memiliki pH rendah yaitu di bawah 5 atau juga 6. Inilah yang dinamakan dengan hujan asam. Hal ini bisa terjadi ketika karbon dioksida yang berada di udara bisa larut dengan air hujan. Kemudian air hujan yang awal memiliki pH asam lemah sekitar 6 akan bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida tadi yang hasilnya adalah air yang bertambah asam. Air yang memiliki pH di bawah 5 tadi akan naik ke atas awan, menggumpal. Nah, kalau massa awan sudah melewati batas jenuh, jatuhlah ke permukaan bumi sebagai hujan asam. Hujan asam memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, memiliki pH di bawah kadar normal, yaitu 5,7. Terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada pada polusi udara. Awal terjadinya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer, meningkatkan seseorang terserang penyakit jantung dan juga paru-paru, membuat kulit menjadi gatal-gatal dan kemerahan, dan yang terakhir, berisiko menyebabkan pusing bagi orang-orang yang memiliki ketebalan tubuh rendah. Nah, untuk proses pembentukannya dapat dijabarkan sebagai berikut.
Di bumi terdapat beragam aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia yang menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Kemudian di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan karena pemanasan sinar matahari yang menghasilkan banyaknya uap. Setelah itu, uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam tersebut, yakni karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur oksida dengan uap air. Adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida dan karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah. Sedangkan untuk hidrogen oksida dan sulfur dioksida, ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang lebih kuat. Kemudian kandungan senyawa tersebut akan terbawa oleh angin dan menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas. Ketika sudah sampai di atas, gas yang bercampur dengan uap tersebut akan mengalami kejenuhan sehingga menjatuhkan kandungan air di titik-titik air. Titik-titik air inilah yang akan menjadi hujan. Hujan inilah yang dinamakan dengan hujan asam. Nah, setelah kita mengetahui tentang proses terjadinya hujan asam, kita juga akan mengetahui fakta tentang hujan asam ini. Nah, berikut adalah fakta mengenai hujan asam. Yang pertama, hujan asam merupakan sebuah hujan yang intensitas terjadinya meningkat ketika terjadi revolusi industri. Jenis hujan yang paling banyak menimbulkan atau memicu terjadinya hujan asam adalah industri yang melakukan pembakaran atau yang mempunyai cerobong asap. Selanjutnya, penggunaan cerobong asap memang bisa mengurangi polusi udara yang ada di permukaan bumi, khususnya di bagian bawah. Namun, penggunaan cerobong asap ini justru akan menambah kontribusi pada penyebaran hujan asam sendiri. Selanjutnya, hujan asam ini biasanya terjadi di daerah yang lokasinya justru jauh dari sumber penyebab terjadinya hujan itu sendiri. Wilayah di bumi yang paling banyak mengalami hujan asam adalah daerah pegunungan atau gunung. Hal ini terjadi karena di pegunungan mempunyai curah hujan yang lebih tinggi daripada daerah kawasan lain di sekitarnya. Selanjutnya, pengaruh dari hujan asam sendiri dapat kita lihat dari beberapa sudut atau beberapa hal. Antara lain adalah menurunnya jumlah ikan yang ada di danau. Selain itu, efek yang terlihat pada tumbuhan hijau adalah rusaknya lapisan lilin yang ada di daun tumbuhan. Selanjutnya, dari hujan asam pula kita dapat menemukan berbagai nutrisi yang akan hilang. Hal ini akan berakibat pada tumbuhan yang tidak akan tahan pada udara dingin dan juga tidak tahan terhadap serangan serangga dan juga jamur. Fakta yang terakhir adalah hujan asam juga akan membuat pertumbuhan akar pada tumbuhan menjadi terhambat dan manusia dapat terganggu oleh berbagai macam penyakit karena adanya hujan asam ini. Untuk manfaatnya, sebagai salah satu jenis fenomena alam, hujan sangat dikenal sebagai fenomena alam yang mempunyai banyak sekali manfaat bagi alam dan juga makhluk hidup di dalamnya. Bukan hanya manusia, namun juga binatang dan tumbuhan. Seperti halnya hujan pada umumnya, hujan asam pun juga mempunyai sisi positif. Sisi positif ini adalah sisi kemanfaatan dari hujan asam sendiri bagi alam sekitar atau alam semesta raya. Meskipun sebenarnya hujan asam lebih identik dengan sesuatu yang negatif, namun keberadaannya di bumi ternyata juga membawa sedikit manfaat. Satu-satunya manfaat dari hujan asam yang banyak diketahui oleh banyak orang adalah hujan asam ini mampu melarutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan juga tumbuhan yang ada di bumi. Kandungan asam yang tinggi inilah yang mampu melakukan pelarutan mineral di dalam tanah. Untuk sementara, hanya inilah manfaat dari hujan asam yang mampu dipecahkan. Untuk dampak negatifnya ada cukup banyak. Yang pertama, hujan asam mempunyai sifat yang berbeda dengan jenis hujan pada umumnya. Meskipun dari segi warna dan juga rasa, hujan ini seolah tidak berbeda dengan hujan lainnya. Namun hujan ini mempunyai kandungan pH yang tidak sama dengan kandungan hujan lainnya. Kandungan dari hujan asam ini akan menyebabkan jumlah ikan yang di laut mati ataupun berkurang. Selanjutnya, hujan asam ini mempunyai dampak negatif, yakni merusak lapisan lilin yang ada di daun tumbuhan tersebut. Terkadang kita menjumpai beberapa jenis pohon yang mempunyai daun yang dilapisi oleh lapisan lilin. Lapisan lilin ini pasti berguna untuk menjaga pohon. Adanya hujan asam ini dapat merusak lapisan lilin tersebut. Akibatnya, daun-daun yang dimiliki oleh pohonan tersebut akan rusak. Selanjutnya, hilangnya nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian, membuat akar menjadi lambat untuk tumbuh dan berkembang. Penyebarannya akan memunculkan penyakit baru, dan yang terakhir dapat membuat logam besi menjadi mudah berkarat. Setelah membandingkan dampak positif dan juga negatif dari hujan asam ini, ternyata dampak negatif jauh lebih banyak daripada dampak positifnya. Oleh karena itu, lebih baik hujan asam ini jangan dibiarkan untuk turun di wilayah negara kita. Hal ini akan menimbulkan banyak masalah.
Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya hujan asam ini. Beberapa caranya adalah sebagai berikut. Bahan bakar yang mengandung kandungan belerang yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Minyak bumi memiliki kandungan belerang yang tinggi, maka dari itulah lebih baik penggunaan minyak tanah ini dikurangi dan digantikan dengan alternatif bahan bakar lain seperti gas alam. Selain penggunaan gas alam, kita juga bisa menggunakan bahan bakar non belerang lainnya seperti metanol, etanol, dan juga hidrogen. Yang terakhir adalah hujan buatan. Hujan buatan adalah hujan yang dibuat langsung oleh manusia dengan teknik menambahkan curah hujan. Caranya dengan penyemaian awal atau dikenal dengan cloud seeding atau membuat awan menggumpal dan disemai sehingga memberikan efek turun hujan. Hal ini kerap dilakukan di daerah yang membutuhkan hujan alami. Namun sayangnya hujan tersebut tidak kunjung datang. Cara menurunkan hujan ini melalui proses fisika, yaitu dengan melibatkan proses tumbukan dan juga penggabungan. Kemudian diolah dengan proses pembentukan es atau ice nucleation. Lalu pemilihan awan yang memiliki kandungan air cukup banyak. Fungsi agar massa yang ditambahkan tadi cukup menurunkan hujan tersebut ke permukaan bumi yang memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Seperti pada fungsi danau bagi kehidupan manusia yang dipenuhi air dikarenakan turunnya hujan yang stabil sehingga tidak menyebabkan kekeringan. Untuk proses terjadinya hujan buatan dapat dijabarkan sebagai berikut. Hujan buatan dapat terjadi dengan menaburkan bahan-bahan kimia yang mempengaruhi terjadinya awan yang disebut dengan zat glasiogenik. Penaburan bahan-bahan kimia tersebut dilakukan pada ketinggian antara 4.000 hingga 7.000 kaki dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti arah angin, kecepatan angin yang akan membawa awan ke wilayah tempat terjadinya hujan buatan. Penaburan bahan-bahan kimia juga harus dilakukan mulai pada saat pagi, yaitu sekitar pukul 7 pagi. Menimbang proses terjadinya awan yang terbentuk secara alami adalah pada pagi hari. Setelah ditaburkan, bahan-bahan kimia tersebut akan mempengaruhi awan tersebut untuk berkondensasi, sehingga membentuk awan yang lebih besar dan mempercepat proses terjadinya hujan. Setelah awan hujan terbentuk, larutan bahan kimia dalam bentuk larutan ditaburkan kembali ke awan. Larutan ini berfungsi untuk mendorong awan hujan untuk membentuk butir-butiran air yang lebih besar, karena butir-butiran air yang besar inilah yang dapat menimbulkan hujan pada awan hujan. Untuk manfaat hujan buatan dapat mengatasi kekeringan yang terjadi pada wilayah yang mengalami kekeringan, dapat mengatasi kabut asap, dapat memadamkan api pada kebakaran hutan, dan dapat membantu pengisian air waduk atau macam-macam danau sebagai keperluan irigasi. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah hujan buatan terbuat dari campuran bahan kimia yang bisa menimbulkan efek hujan yang mengandung bahan kimia pula. Kemudian dapat menyemari tanah, menjadi penyebab banjir jika hujan yang tidak tepat sasaran, dapat menjadi penyebab pemanasan global, dan yang terakhir, hujan buatan dapat merubah siklus hidrologi yang akan membahayakan pasokan air tanah di musim kemarau. Oke, sekian untuk lesson kali ini. Thank you so much for watching and see you on the next lesson.